Mari saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu memohon Engkau menolong kami oleh kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami yang bekerja di dalam diri kami. Ketika firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus dibawa masuk ke dalam hidup kami, mengubah kami, menegur kami, menguatkan kami, dan menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus pula firman Tuhan itu mampu kami praksiskan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Pakai dan berkati hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Dan kami, baik yang ada di ruang chapel yang beribadah secara on-site, maupun kami yang ada di tempat kami masing-masing yang beribadah secara online, Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus membawa kebenaran firman Tuhan itu masuk memberkati setiap kami di mana dan bagaimanapun keberadaan kami pada saat ini. Khususnya Tuhan ketika kami melangkah masuk ke dalam satu semester yang baru dan satu tahun yang baru dan satu kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh memohon Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari sekalian. Selamat tahun baru untuk para dosen dan mahasiswa, staf dan setiap saudara-saudari sekalian, baik yang di ruang chapel ini maupun yang ada di tempat masing-masing yang beribadah melalui platform Zoom. Tuhan memberkati kita di tahun yang baru dengan segala kemungkinan yang ada, segala tantangan yang ada. Kita tahu Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Saudara sekalian, marilah kita bersama membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Tema ibadah hari ini memulai dengan damai sejahtera. Untuk bagian saya menafsirkannya dengan kata-kata melangkah dengan damai sejahtera. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, di tiga ayat yang kita baca, ada 2 kali digunakan kata damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 26 diulangi lagi kata ini, damai sejahtera bagi kamu. Peace upon you. Peace be with you. Saudara, ini memang kata yang biasa digunakan untuk kata salam. Shalom Aleichem. Kemudian mungkin kita akrab dalam konteks Indonesia. Shalom untuk dirimu. Itu salam. Dan bisa memang hanya sekedar menjadi salam. Tetapi tentu saja di mulut Yesus salam seperti ini tidak sekedar hanya basa-basi. Apalagi dalam
kejadian yang sama diulangi 2 kali? Kok banyak amat begitu kan? Pasti ada sesuatu substansi yang Tuhan ingin sampaikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus, dia sudah berbicara paling tidak 2 kali yang tercatat di dalam kitab Injil Yohanes, bahwa dia akan memberikan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa dia meninggalkan damai sejahtera untuk murid-muridnya. Dan apa yang dia berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia, atau tidak sama dengan yang dunia maksudkan dengan damai sejahtera itu. Karena itu jangan gelisah dan jangan gentar, kata Tuhan Yesus. Artinya apa yang dia berikan jelas bukan sekedar hanya basa-basi salam biasa. Kalau orang memberi salam, jelas ada unsur basa-basinya. Selamat pagi, ya kita belum tentu berharap dia selamat. Dan mungkin sudah siang malah begitu kan. Tapi basa-basi. Tapi katakanlah kita betul-betul ingin dia selamat, itu hanya dalam bentuk harapan. Mudah-mudahan selamat. Kalau nggak selamat bukan tanggung jawab saya. Gitu kan. Atau ya lebih tulus lagi kita berdoa. Betul-betul ucapan itu adalah doa kita. Ya jauh lebih bagus. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar berharap, bukan hanya sekedar berdoa, tapi dia memberi damai sejahtera itu kepada kita. Ketika dia berkata, peace be with you. Ketika dia berkata, damai sejahtera bagimu. Dia bukan hanya berharap mudah-mudahan kamu mendapatkan damai sejahtera, tapi dia memberikan damai sejahtera. Karena itu dia berani tegaskan, apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia mungkin akan mengucap dengan kata-kata yang kurang lebih sama, tetapi mungkin saja itu hanya basa-basi, mungkin saja itu hanya harapan, mungkin saja itu hanya sekedar doa, tetapi aku memberikan substansi dari damai sejahtera itu kepadamu. Yohanes 16 ayat 33, ya, ini juga kisah sebelum dia disalibkan, dia juga berkata sekali lagi, bahwa dia memberikan damai sejahtera kepada mereka, kepada murid-muridnya. Sekalipun mereka dianiaya, tapi dikatakan kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Dengan ada damai sejahtera, mereka menguatkan hati. Jadi kata-kata ini bukan sekedar lagi hanya sekedar ucapan salam belaka. Dan karena itulah saudara, ketika kita bertanya, Yesus mengucapkan ini ketika saya tadi mengatakan dia memberi damai sejahtera itu kepada mereka. Apa sesungguhnya damai sejahtera itu? Saudara sekalian, secara mungkin cepat kita bisa melihat yang lebih teologis apa yang dimaksud dengan damai sejahtera. Mari kita bersama buka di Efesus 2 pasal 13 ayat 5, Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, supaya dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Efesus 2, 13 sampai 16. Saudara perhatikan apa yang dimaksud dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, dialah damai sejahtera kita. Yesus Kristuslah damai sejahtera kita. Perwujudannya apa, saudara? Yaitu yang pertama kita lihat jelas sekali absennya permusuhan. Absennya perseteruan. Hilangnya, lenyapnya konflik perseteruan. Yang tadinya berantam berkelahi, khususnya dalam konteks Efesus itu adalah orang Yahudi, orang non-Yahudi yang sebelumnya bermusuhan, tetapi kalau kita pakai sedikit lebih luas, apapun bentuknya, yang tadinya bermusuhan,
Dua-duanya saling gontok-gontokan, kemudian ada satu runtuhan tembok. Sehingga ada satu kejadian yaitu absennya atau lenyapnya permusuhan. Dan kemudian tentu dengan demikian ada hubungan baik, sejahtera di antara mereka. Ada hubungan baik. Artinya apa saudara? Sudah didamaikan. Tetapi pendamaian itu bukan hanya horizontal, pendamaian itu juga dan bahkan pertama-tama adalah vertikal. Manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah, dan karena itulah manusia didamaikan dengan sesamanya. Damai sejahtera pertama-tama adalah istilah sosial relasional, bukan psikologis. Walaupun mungkin itu penting. Tenang, peace of mind. Kayak orang lagi yoga, tenang gitu ya. Aduh. Tetapi istilah shalom, istilah erene, istilah damai sejahtera yang kita punya, pertama-tama maknanya itu adalah rekonsiliasi. Ketiadaan permusuhan yang tadinya ada, apapun alasannya, karena rasial, karena masalah ekonomi, karena masalah pendidikan, karena masalah konflik-konflik pribadi atau keluarga, atau bahkan keagamaan. Dan lebih-lebih lagi secara spiritual manusia dengan Allah. Diruntuhkan oleh Yesus Kristus. Tembok pemisah, tembok permusuhan itu. Yang membuat orang gontok-gontokan itu. Yang membuat orang gak bisa berkomunikasi, gak bisa berhubungan baik. Yesus meruntuhkannya. Dikatakan Yesus melenyapkan perseteruan itu pada salib. Di ayat 16. Kata ini sangat bagus. Melenyapkan perseteruan pada salib. Itu. Kalau saudara membaca dalam bahasa Inggris disebut killing the hostility, membunuh permusuhan. Ya biasa kan kita lebih suka membunuh musuh daripada membunuh permusuhan. Kalau membunuh permusuhan, yang tadinya musuh menjadi sahabat. Kalau membunuh musuh, yang tadinya musuh sekarang menjadi mayat. Itu kan? Tapi di sini adalah membunuh permusuhan. Kristus di kayu salib melakukan satu tindakan, meruntuhkan tembok, menghancurkan permusuhan, membunuh permusuhan itu di antara dua pihak. Manusia dengan sesama, murid-muridnya dengan orang lain, dan manusia dengan Allah. Maka kemudian menjadi satu kesatuan. Dan Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib. Karena itulah ketika Yesus mengucapkan ini di hari pertama pada sore hari setelah dia bangkit. Saudara, ini berarti dia sudah melakukan karya salib dan dia sudah bangkit. Pada hari pertama pada sore itu dia ucapkan kepada murid-muridnya, ini bukan salam, ini deklarasi. Dia berikan kepada murid-muridnya. Harusnya dia datang kepada murid-muridnya dengan ngomel. Lu ya, waktu beberapa hari lalu gue ditangkap, lu kemana? Malah lari, ngumpat-ngumpat dan sebagainya. Tapi Yesus tidak. Peace be with you. Luar biasa. Sudah gak ada apa-apa permusuhan. Dan Yesus tidak membawa itu sebagai grudge dalam dirinya. Dan lebih penting dari itu adalah bahwa murid-muridnya sekarang diperdamaikan dengan Allah melalui karya kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itulah murid-murid didamaikan dengan sesamanya. Dan karena itulah konteks ketika Yesus berbicara kepada mereka, itu memberikan satu gambaran yang sangat bagus bahwa sebenarnya Yesus ingin menyuruh murid-murid itu pergi. Ketemuin sesamamu, mereka bukan lagi musuhmu. Kamu nggak perlu lagi membangun tembok. Kenapa saudara? Kita tahu murid-muridnya dikatakan berada dalam satu ruangan dengan pintu-pintu yang dikunci. Pintu-pintu yang dikunci, ya bisa dalam pengertian hanya ditutup, tapi sangat besar kemungkinan memang betul-betul dikunci. Pintu yang dikunci dalam pengertian itu jelas ada unsur untuk memaksimalkan kehadiran Yesus yang sangat mujizat. Karena tidak perlu buka pintu, tiba-tiba muncul di tengah-tengahnya. Tetapi jelas sekali motif mereka dan secara historis apa yang terjadi adalah mereka menutup dan mengunci pintu karena takut kepada orang-orang yang di luar ruangan itu. Yaitu orang-orang Yahudi yang sangat besar kemungkinan akan juga
membunuh atau menyiksa atau menangkap mereka karena gurunya saja sudah disalibkan, kira-kira seperti itu. Karena itulah mereka takut dan mereka mengunci. Mungkin ini tindakan alamiah, mencari aman, mencari damai di dalam. Sudah lega begitu karena pintu sudah dikunci. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa ini sebenarnya nggak tepat. Betul orang di luar membencimu, mereka belum mengalami damai sejahtera itu. Maka terus mereka berusaha membangun tembok kebencian. Membuat satu pemisahan, orang yang berbeda langsung dibenci dan dibunuh. Tetapi kamu yang sudah mendapatkan damai sejahtera kematian Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak seharusnya menutup, membangun lagi tembok itu, mengunci pintu. Kamu harusnya pergi. Karena kamu sudah punya rekonsiliasi ini, harusnya kamu melangkah keluar dengan langkah-langkah rekonsiliasi. Orang membencimu, karena itulah orang berusaha membinasakanmu. Tetapi sebaliknya kamu tidak membenci. Tetapi kalau kamu membangun tembok, kamu menutup pintu, kamu mengunci pintu, sebenarnya kamu merefleksikan apa yang menjadi sikap dunia terhadap kamu. Yaitu tidak bersahabat. Tidak ingin berhubungan baik. Tidak mau berjabat tangan. Jadi kita menutup diri. Walaupun kita bilang saya nggak benci kok. Tapi kamu tidak menunjukkan satu rekonsiliasi. Satu sikap baik, satu salaman. Mendatangi mereka. Itu nggak tepat. Maka Tuhan Yesus kemudian berkata, dalam kondisi yang seperti itu, yang tembok seharusnya sudah runtuh, sudah tidak boleh lagi ada pintu yang terkunci, maka Yesus bilang, ku utus kau. I am sending you. Seperti Bapak mengutus aku. Namanya diutus, saudara, satu mandat, namanya diutus, itu harus melangkah, harus pergi. Enggak bisa ngider-ngider di dalam ruangan yang tertutup itu. Walaupun merasa nyaman, tetapi bukan itu pengutusan. Tapi bagaimana mungkin saya berani buka pintu dan keluar? Jikalau kau tahu bahwa Kristus sudah mendamaikanmu dengan Allah dan mendamaikanmu dengan sesama, dan engkau punya berita rekonsiliasi itu, engkau punya berita pendamaian itu, engkau bisa melangkah. Engkau akan melangkah. Takut, jelas ada takut. Tapi Tuhan Yesus bilang, ayo belajar untuk tidak takut. Belajar untuk tidak gentar. Memang betul ada penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Saudara, kuatkan hatimu itu artinya, ayo berani-beraniin dirimu. Karena memang secara hakikatnya, engkau adalah orang yang diutus untuk pergi. Engkau sudah dibukakan jalan, sudah diruntuhkan temboknya. Engkau harus melangkah. Nah, kenapa engkau berani melangkah? Karena engkau punya damai sejahtera, rekonsiliasi yang dari Allah, dan engkau punya berita rekonsiliasi ini untuk orang lain. Karena engkau punya kasih untuk disebarkan. Karena engkau punya pengampunan untuk orang lain. Karena engkau punya satu penerimaan kepada mereka yang membencimu. Karena mereka walaupun membencimu, tapi kamu tidak membenci mereka. Karena engkau sudah direkonsiliasikan dengan mereka. Dan kalau engkau tidak membenci mereka, bahkan sebaliknya engkau mengasihi mereka, bukankah engkau yang harus datang menjabat mereka? Mencintai mereka. Menyampaikan berita rekonsiliasi untuk mereka. Kamu takut, Tuhan bilang, betul. Tapi ayo kuatkan hatimu. Bukankah kadang-kadang urusan yang sangat kecil pun datang ke kamar sebelah. Sesama mahasiswi yang bermusuhan itu berat sekali, bukan gitu kan ya? Ya, kuatkan hatimu. Kamu ke sana bahkan bukan untuk mengabarkan Injil kepada orang non-Kristen. Tapi itu juga satu tindakan melangkah dengan rekonsiliasi. Untuk terjadinya shalom. Supaya lenyapnya permusuhan dan supaya ada hubungan baik. Boleh terjadi, ada damai sejahtera. Saudara, itu adalah mandat dari Yesus Kristus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Jelas untuk menjalani pengutusan itu engkau tidak cukup hanya dengan berada di ruang yang tertutup. Betul saudara, ada waktunya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Seolah-olah, kalau gitu ya sudahlah ngidar-ngidar di Yerusalem aja. Enggak, bukan itu maksudnya.
Kita tahu Yesus pernah perintahkan jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi apa konteksnya? Mereka dipersiapkan untuk pergi. Dipersiapkan, dilengkapi, dipakaikan kuasa untuk pergi. Jadi ketika Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem, konteksnya adalah dipersiapkan untuk pergi. Tetapi ketika murid-murid mengunci diri di dalam kamar, di dalam ruang, dalam kamar mereka tidak siap untuk pergi. Tidak siap untuk pergi. Jadi ada beda kan kalau nggak siap untuk pergi, atau mungkin bahkan nggak mau pergi. Kata Amsal, kayak orang malas itu yang nggak mau pergi, itu seperti pintu yang terus berputar pada grendelnya. Bolak-balik di atas tempat tidur. Nyaman kan begitu ya, jadi tidak melangkah, kelihatan sibuk. Mutar kanan, mutar kiri, bolak kanan, bolak kiri. Tetapi tidak kemana-mana. Itu gambaran orang malas. Tidak mau keluar untuk melangkah. Kalau mau keluar, kata Amsal, dia punya alasan. Ada singa di lorong. Ya, ada harimau di jalan. Ada Pak Irwan jagain. Wah, kan takut keluar, begitu kan. Tapi sebenarnya katanya itu alasan. Tapi sebenarnya zaman dulu itu bukan alasan. Kalau orang mau keluar dari rumah, jalan, kemungkinan betul-betul ketemu singa, ketemu harimau, ketemu macan, ketemu binatang buas. Tetapi itulah tindakan orang berani keluar. Makanya kenapa akhirnya kota dibangun, jalanan dibangun, pelabuhan dibangun, karena orang berani keluar. Bukan sekedar golak-golek di atas ranjang. Itu orang berani melakukan sesuatu. Nah, apalagi kita orang yang diutus. Orang yang punya damai sejahtera, orang yang punya Yesus Kristus, orang yang punya berita pendamaian, harus melakukan langkah-langkah rekonsiliasi itu. Memulai satu kehidupan, menjalani kehidupan itu sebagai orang yang diutus. Orang yang sudah didamaikan dengan Allah, orang yang sudah didamaikan dengan sesama, orang yang punya cinta kasih dan pengampunan untuk diberikan kepada orang lain. Orang yang dimintakan untuk berrelasi dengan hubungan baik untuk orang lain. Saudara sekalian, itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Ya, yang saya ingin tekankan adalah bahwa Tuhan ingin kita pergi, ingin kita melangkah. Kita takut, kita gemetar, Tuhan bilang kamu harus pergi. Harus berinisiatif, harus bisa menjalin hubungan baik, harus bisa membawakan rekonsiliasi. Mungkin kita gentar, tapi memang apa yang Tuhan berikan kepada kita bisa memberikan kita satu keyakinan, satu kekuatan, satu damai sejahtera untuk kita melangkah. Dan langkah itu adalah langkah untuk membawa orang kembali kepada Allah. Untuk membawa orang lain untuk berhubungan baik dengan kita atau dengan sesama yang lain. Walaupun itu tidak selalu terjadi. Ada penganiayaan kata Tuhan Yesus. Orang mungkin tidak akan selalu bisa menerima kita. Tetapi itu tidak berarti menyurutkan tugas pengutusan kita. Tidak menghilangkan apa yang dimaksud dengan tembok yang sudah diruntuhkan. Permusuhan yang sudah dilenyapkan. Kita tidak boleh bangun itu lagi. Sekalipun orang terus berusaha membangun. Nah, orang yang tidak percaya kepada Allah akan melakukan hal seperti itu. Mereka tutup pintu untuk Injil. Tetapi pemberita Injil tidak boleh menutup jalan kepada orang yang membutuhkan Injil. Orang lain menutup hatinya untuk Injil. Tapi pemberita Injil tidak boleh menutup hatinya untuk orang-orang yang membutuhkan Injil. Karena kita punya berita Injil itu. Kita punya damai sejahtera itu. Kita punya rekonsiliasi yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, supaya sungguh-sungguh apa yang sudah kami dengar boleh mendorong kami sekali lagi. Bukan hanya meminta orang lain membuat kami tenang dan bahagia, tapi kami sekalipun kondisi sangat enggak enak, kami ingin lebih punya satu dorongan, kekuatan, menguatkan hati untuk berani melangkah, memberikan orang lain damai sejahtera itu. Karena kami tahu Tuhan sudah mendamaikan kami dengan diri-Mu. Tuhan sudah meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara kami dengan sesama kami, mungkin bahkan dengan orang yang sangat membenci kami.
Dan karena tidak adanya tembok inilah, karena tidak adanya pintu-pintu yang tertutup inilah, maka Engkau mengatakan kami harus melangkah, kami harus pergi dengan damai sejahtera Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang lain, untuk diterimakan oleh orang-orang lain. Sehingga terjadilah rekonsiliasi manusia dengan Allah dan kami dengan sesama, sesama dengan kami, bahkan dengan alam semesta ini. Bapa di surga, karena itu kami mohon Engkau menolong dan memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.